Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Skory Arsa. Nah, pada video kali ini kita tidak terlebih dahulu membahas mengenai materi sejarah, tapi di sini kita akan membahas mengenai sistematika ataupun materi-materi sejarah Indonesia yang akan diajarkan di kelas 11. Nah, jadi materi sejarah Indonesia di kelas 11 ini terbagi jadi 2 semester. Nah, pada semester pertama kita akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Itu dimulai dari latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kemudian masuk dan perkembangan bangsa Barat ke Indonesia, dan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dan juga kita akan bahas mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, jadi itu pembahasan atau materi mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, kemudian setelah kita mengerti mengenai materi tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, kita juga akan membahas mengenai perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, itu tuh dimulai dari latar belakang adanya pergerakan nasional di Indonesia sampai dampak dari adanya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, itu materi-materi di semester 1. Kalau di semester 2, kita akan bahas mengenai sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Itu dimulai dari latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, kemudian kita bahas juga mengenai organisasi-organisasi pendudukan Jepang di Indonesia sampai dampak dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan bahas juga mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tuh udah mencakup mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa pembacaan teks proklamasi, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, di materi yang terakhir, kita akan bahas juga mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Kan setelah Indonesia merdeka, di situ masih adanya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, seperti adanya perundingan di Linggarjati, kemudian agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, itu kita akan bahas di materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, itu merupakan materi-materi yang kita akan bahas mengenai sejarah Indonesia di kelas 11. Nah, sebetulnya dalam hal sistematika pembelajaran itu masih sama dengan pembelajaran sebelumnya. Saya akan menyediakan WhatsApp group, kemudian Google Classroom, video pembelajaran, dan yang terakhir Google Formulir. Di sini adanya pembeda antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran kali ini dan seterusnya. Kan kalau sebelumnya, kalian tuh kalau di Google Classroom kan munculnya tuh seperti ini. Saya tuh menyediakan materi, kemudian menyediakan pengumpulan tugas, dan yang terakhir itu ada absen. Ya kan, kalau di pembelajaran waktu kelas 10. Tapi kalau di kelas 11 sekarang, jadi adanya hal yang membeda. Contohnya tuh seperti ini. Nah, jadi misalnya tuh di tugas kelas. Nah, ini kan info materi misalnya itu tentang percobaan 1. Jadi kalian tinggal klik. Nah, nanti tuh di room materi itu tuh kalian ada Google Formulir. Jadi tiap minggu tuh Bapak menyediakan Google Formulir. Nah, di dalam Google Formulir itu tersedia seperti kayak soal, kemudian dan video pembelajaran. Nah, jadi kalian udah klik tadi kolom materi, kemudian klik lagi juga Google Formulirnya. Nah, di dalam Google Formulir tersebut, ya, bentar login. Nah, ada lembar kerja siswa, materinya itu tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, jadi kalian tinggal isi nama, kemudian kelasnya kelas apa. Nah, di sini ada 3 soal mengenai materi kali ini. Tapi kalian itu hanya ngejawabnya itu sebisa kalian aja gitu, tanpa melihat Google maupun tanpa melihat buku. Jadi ya isinya semampu kalian aja, salah juga nggak apa-apa. Itu tujuannya untuk apa? Agar Bapak aku tahu kemampuan atau wawasan kalian mengenai materi ini tuh sejauh mana sih gitu kan. Jadi jawab salah juga nggak apa-apa gitu, tapi diusahain jawabnya benar gitu kan, sesuai kemampuan kalian. Nah, setelah kalian menjawab ketiga soal ini, kemudian kalian tonton videonya mengenai materi tentang latar belakang penjelajahan samudera. Nah, jadi kalian tuh tinggal diklik aja videonya. Nanti Halo bakal muncul semuanya, balik seperti lagi ini. dengan saya Lus Nuarsa Kanjung. Kalau udah selesai nonton videonya, terus di bawahnya tuh ada soal. Nah, soalnya tuh cuman satu soal aja sih. Nah, jadi kalian boleh ditulis di buku tulis boleh, ataupun diketik di laptop juga boleh, itu terserah kalian.
Nah, terus kalian nih ini kerjakan soalnya kayak latar belakang manakah yang paling berpengaruh besar dalam penjelajahan samudera khususnya ke wilayah Indonesia. Alasannya kenapa? Nah, ini tulis di buku tulis ataupun di Microsoft Word juga boleh gitu. Nah, terus diupload, ditambahkan file, terus kalian upload isi jawabannya. Setelah selesai kalian mengerjakan soalnya, terus kalian isi juga nih kolom yang terakhir tentang manfaat mengenai materi pembelajaran latar belakang penjelajahan samudera. Jadi kalian isi, jadi manfaat setelah mempelajari materi ini tuh apa aja sih? Nah, kalian isi sebanyak mungkin. Nah, sebetulnya tuh nggak ada pembeda gitu dengan pembelajaran sebelumnya, tapi dengan adanya Google Formulir ini, jadi Bapak tuh tahu gitu kan progres kalian tiap minggunya itu seperti apa, terus kalian menonton video, terus kayak isi jawabannya gitu, biar mempermudah kalian aja dalam hal pembelajaran. Mungkin kalau ada yang masih kurang paham mengenai ini bisa ditanyakan aja ya di WhatsApp. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.